Soal nomor 1, ini ada teks untuk soal nomor 1 sampai 4 ya. Ceritanya gini, pada sebuah perusahaan terdapat 20 karyawan laki-laki dan 30 karyawan perempuan di divisi penjualan. Pada awalnya rata-rata poin kinerja tahunan dari seluruh karyawan di divisi tersebut adalah 76. Nah, ini 76 ya. Terus udah gitu, berdasarkan hasil audit internal, diketahui bahwa terdapat 10 karyawan yang memiliki poin di bawah 70, sehingga karyawan-karyawan tersebut diwajibkan mengikuti program inkubasi performa. Nah, setelah program tersebut selesai, poin masing-masing 10 karyawan tersebut meningkat menjadi tepat 70. Akibat peningkatan tersebut, rata-rata poin kinerja tahunan dari seluruh karyawan di divisi penjualan berubah menjadi 78. Nah, kalau ada teks panjang gini, ya tips dan triknya supaya nggak makan waktu, harusnya kita tuh baca dulu sih pertanyaan soalnya. Yang ditanya di sini adalah persentase kenaikan rata-rata poin kinerja tahunan dari seluruh karyawan di divisi penjualan setelah program tersebut selesai adalah sekitar berapa. Ya udah, sebenarnya data-data yang kita butuhin ya jumlah karyawan ini nggak penting ya. Nah, yang penting itu poin awalnya itu tuh 76 kan. Awalnya 76. Terus udah gitu akhirnya itu 78. Lihat informasi yang saya highlight ya. Nah, persen kenaikannya berapa tuh? Persen rata-rata kenaikan rata-rata poin kinerja tahunannya. Dari 76 ke 78 kan naik 2 ya. Jadi 2 per 76 dikali 100%. Atau kali 100. Nah, gini caranya. Ini bagi atas bagi 2 tuh kan 1, bawah juga bagi 2 jadi 38. Ya. Nah, 100 dibagi 40 tuh sekitar 2,5. Kalau 100 dibagi 38 berarti di atas 2,5. Di atas 2,5 dikit tuh ya. Berapa kira-kira? Di atas 2,5 sedikit. 1 bagi sekitar 2,6 ya. Jadi ya ini jawaban yang tepat pasti 2,63% gitu. Ya. Jadi ditaksirnya gitu, ini kan dekat sama 40 tuh. Berarti di atas 2,5 ya, di atas 2,5 ya sekitar 2,6 ya, 2,63. Opsi yang tepat di sini yang C ya. Nah, di sini langsung fokus ke pertanyaannya. Di divisi penjualan, jika rata-rata poin kinerja seluruh karyawan dari seluruh karyawan perempuan sebelum inkubasi performa itu adalah 74. Nah, rata-rata poin kinerja tahunan dari seluruh karyawan laki-laki sebelum program tersebut berapa? Jadi sebelumnya ya. Nah, kita lihat di sini jumlah laki-laki berapa. Berarti kita tandain informasi jumlah karyawan laki-laki. Di sini tuh ada 20. 20 laki-laki. Buat karyawan perempuannya juga kita tandain di sini ada 30. Ingat sebelum program inkubasinya dilakukan ya. Jadi nggak semua informasi kita perlu di sini. Nih, pada awalnya berarti ini sebelum tuh pada awalnya rata-rata poin kinerja tahunan dari seluruh karyawan di divisi tersebut, ya kan, rata-rata gabungan itu adalah 76. Sebenarnya informasi ini cukup buat menjawab si pertanyaan pada soal gitu ya. Jadi rata-rata gabungan itu teh sama dengan jumlah laki-laki berapa? 20 kan? Kali rata-rata si karyawan laki-laki ditambah jumlah karyawan perempuan 30 dikali rata-rata karyawan perempuan dibagi jumlah laki-laki sama perempuan berapa tuh? Bagi 50. Nah, X bar gabungannya berapa tuh? Sini ditandain 76 kan? Lihat yang saya kuningin aja. Ini 76. Langsung aja ini 76-nya ini saya ganti X bar gabungannya sama 76 berarti kaliin sama 50. Gitu kan? Nah, yang ditanya di sini rata-rata poin kinerja tahunan karyawan laki-laki, berarti si X bar L ini yang ditanya ya. Ini sama dengan 20 kali X bar L
ditambah yang 30. Itu pasangannya berapa tuh? Rata-rata perempuan. 74 ya. Nah, ini kan bisa dicoret nih nolnya semua. Ya. Jadi 76 kali 5 berapa nih? 76 kali 5 300. 350 tambah 30 380 aja ya. Berarti sama dengan 2 X bar laki-laki tambah 74 kali 3. 74 kali 3 210 tambah 12. 232 ya. Nah, ini bagi 2 semua deh bisa kan? Ini 190. Yang ini berapa nih? 116. Ya udah di sini X bar laki-lakinya dapat nih. Ya rata-rata laki-laki kan yang diminta. X bar laki-laki di sini sama dengan 190 aja kurangin 116. Berapa tuh? Bentar. Jadi 76, bentar ya, ini saya cek dulu ya. 76 kali 5 itu udah benar. 380. Terus 2X bar L. Kalau 3 kali 74. Oh, sorry. Ini 2 kali 34 salah. 74 kali 3 ya. 210 tambah 12, kudunya 222 kan. Nah, ini baru kalau dibagi itu jadi berapa? 222, ini dibagi 2. 111 nih. Ini kan. Jadi berapa tuh? 79 nih rata-ratanya ya. Kan 79 tambah 111 cocok ya. 190. Ada nggak jawabannya? Nah, ini yang D, yang E ya. Nah, gitu ya. Nah, soal nomor 3, ini yang ditanya adalah rata-rata poin kinerja awal dari 10 karyawan peserta program tersebut di divisi penjualan ya. Ini kan awal tadi 20 karyawan laki-laki, terus 30 karyawan perempuan. Ya, saya tulis aja dulu ya, ini misalnya 50 orang. Nah, katanya rata-ratanya ya, ini tuh rata-ratanya 76. 50 orang ini punya rata-rata X barnya 76. Terus udah gitu berdasarkan hasil audit internal terdapat 10 karyawan. 10 karyawan ini memiliki poin di bawah 70 ya. Kalau totalnya 76, nah berarti dari 50 orang ini saya bagi lagi. 10 orang itu tuh di bawah 70. Misalnya rata-ratanya X aja ya. Terus 40 lagi kita belum tahu. Beda misalnya 40 aja. 40 kali Y. Nah, ini kan ini sebelumnya ya. Ini sebelum diaudit. Sebelumnya. Terus udah gitu setelah diaudit, setelah programnya selesai, masing-masing 10 karyawan tersebut meningkat jadi tepat 70. Nah, berarti setelah masing-masing program tersebut selesai, poin masing-masing 10 karyawan tersebut meningkat jadi tepat 70. Nah, akibat peningkatan tersebut, rata-rata poin kinerja tahunan dari seluruh karyawan di divisi penjualan ini berubah jadi 78. Ya. Nah, jadi anggap aja di sini yang dapat nilai 76 tuh ada 50 orang. 76 kali 50 aja. Itu berarti sama dengan 10X. Ya kan, 10X-nya ini yang mau kita cari nih. Ditambah 40Y ya. Oke. Oh, tapi kita nggak tahu nilai rata-rata yang sebelum, yang sesudahnya ya. Yang si 40 orangnya. Berarti kita kudu lihat data yang sesudah nih. Yang sesudahnya gimana? Kalau yang sesudah udah di hair ya, berarti ini 50 orang ini kan rata-ratanya tuh jadi 78. Saya lebih enak kalau ngelihatnya kayak gini ya. Dibanding dalam bentuk teks gitu. Nah, berarti ini kan 10 orang, itu tuh nilai rata-ratanya tuh jadi 70 kan. Berarti ini 70. Si 40 orangnya mah belum tahu berapa. 40 orang misalnya rata-ratanya Y gitu. Oh, ini mah eliminasi ya. Berarti 78. 78, anggapnya 50 orang nilainya 78 kan. Ini sama dengan 10 kali 70. Kan 10 orang itu punya nilai 70 kan. Ditambah 40 kali Y gitu ya. 40 kali Y. Oke, berarti di sini
si Y-nya dulu yang bisa kita dapat ya. Ya udah deh kita coret aja dulu. Y-nya tuh rata-rata 40 orang ya, hati-hati. Nah, 78 kali 5 berapa nih? 390 kan? Sama dengan 70 ditambah 4Y. 4Y berarti 320 sama dengan 70 sama dengan 4Y ya. Jadi rata-rata 40 orang itu Y-nya sama dengan 80 dong. Y-nya sama dengan 80. Ya. Nah, sekarang kita cari rata-rata poin kinerja 10 karyawan. Berarti yang harus kita cari itu si X-nya berapa gitu. Ya kan? Nah, ini bisa dicoret nggak? Bisa dong ya. Oke, 76 kali 5 tuh 390. Berarti ini sama dengan X ditambah 4 kali 80 aja. 320. Ya. 76 kali 5, 76 kali 5. 380 katang. 380 ya. Jadi si X-nya berapa nih? 380 kurang 320, 60. Nah, ini rata-rata 10 orang itu yang ini 60 nih. Ya. Jadi rata-rata poin kinerja awal dari 10 karyawan itu adalah 60. Ya. Ini saya copy lagi aja, siapa tahu butuh di ngerjain soal sesudahnya. Nah, soal yang keempat, rata-rata poin kinerja tahunan dari seluruh karyawan di divisi penjualan yang tidak mengikuti program tersebut. Bentar. Yang tidak mengikuti program tersebut. Tadi kan kita udah ngitung nih. Udah langsung aja yang ini. Ya, yang Y-nya berarti kan. Ini tuh rata-rata si 40 karyawan yang nggak mengikuti. Yang nggak mengikutinya kan 10 orang ini tuh diaudit. Setelah audit ya, dia harus ikut inkubasi nih. Ini ikut inkubasi. Ya kan, setelah hasil audit internalnya keluar. Kalau yang ini mah, ini lolos ya, yang lolos ya nggak ikut program gitu. Jadi 40 Y. Nah, berarti rata-ratanya tuh si Y-nya. Langsung aja kita dapat nanti Y-nya 80. Udah nggak usah ngitung lagi ya. Gampang kan? Nah, sekarang buat teks kedua buat soal nomor 5-8. Nah, ini yang pernyataan satu-satu ya, yang ada 3 pernyataan, kita harus ngecek satu-satu. Kita langsung baca aja ya ke statementnya di sini, baru ke informasi di teks. Nah, ini total seluruh dana kepemilikan saham teknologi, baik di dalam maupun di luar sektor unggulan yang dikelola manajer D dan E. Berarti itu ada 3 syarat nih. Yang pertama, manajernya harus D sama E. Nih, kita tandain dulu. D sama E itu yang ini. D sama E ya. Seluruh dana kepemilikan saham teknologi. Nah, kata kuncinya berarti teknologi ya. Ini teknologi dalam sektor saham unggulan ya. Di dalam maupun di luar sektor unggulan. Berarti yang dalam dulu. Yang dalam ini yang teknologi itu angka pembandingnya 1. Terus kalau yang manajer E ini 5 ya. Berarti kita bandingin deh. Yang D sama E. Ini yang di dalam dulu. Berarti 1/1 tambah 4 kan 5. Kalau yang E ini 5/5 tambah 2, 7. Dikali dalam sektor saham unggulan. Sektor saham unggulannya berapa nih? Dana di sektor saham unggulan. Nah, ini saham unggulan ya. 120 sama 170. Ini baru di dalam doang. 120. Yang ini 70 ya. Kita tandain dulu ini yang di dalam nih. Oke, di dalam ya, beres. Sekarang yang di luar. Oh, di sini ada kata kunci lagi nih. Total dana kepemilikan saham teknologi baik di dalam maupun di luar sektor unggulan yang dikelola manajer D dan E adalah 50% dari total dana kelolaan masing-masing. Oh, berarti ini mah nggak usah susah-susah ya. Udah aja nih. Ini saya ralatnya saya ganti ya. Nah, di sini berarti yang D-nya itu kan 50%. Berarti setengah ya. Yang E-nya 50%. Total kelolaan dananya yang ini ya. 200. Kalau yang D, yang E-nya 180. Ya, langsung kaliin setengah kali 200. Ini setengah kali 180. Yang ini mah 100, yang ini 90. Kalau dijumlah berapa nih?
100 sama 90, 190. Nah, dia bilang itu 180, berarti salah. Terus, besar dana di saham perbankan dalam sektor unggulan yang dikelola manajer A adalah 24 miliar. Ya. Saham perbankan dalam sektor unggulan. Nah, manajer A ya, kita tandain dulu di sini manajer A. Ini manajer A, oke. Saya tandain. Terus saham perbankan ya. Perbankan tuh di sini berarti yang ini mah nggak butuh ya, tadi yang ini. Kita hapus dulu aja biar nggak pusing ya. Nah, itu yang A udah. Terus dalam sektor unggulan. Ya kan? Nah, ini dalam sektor unggulan. Kalau A tuh dalam sektor unggulan yang perbankan kan, bukan yang teknologi. Perbankan, ini saya tandain dulu kata kuncinya perbankan. Teknologi banding perbankan, berarti ini 2 ya. Ini pernyataan 1 tadi, sorry. Pernyataan kedua, itu tuh angka pembandingnya 2 kan? 2/5 dari dana dalam sektor saham unggulan. 2/5 aja kali 60. Coret-coret 12 kali 2, 24. Nah, ini mah benar ya. Benar tuh. Ntar, ini saya kebawahin dulu ya. Biar ngalir lihatnya ya. Nah, ini berarti benar. Saya tandain benar. Yang ketiga, selisih total dana kepemilikan saham teknologi. Saham teknologi, baik di dalam maupun di luar sektor unggulan yang dikelola manajer C dan B. Nah, ini yang tadi kata baik di dalam maupun di luar sektor unggulan yang dikelola manajer B dan C itu 60%. Berarti ini udah manajer C sama B, kita tandain dulu. Ini C, ini B. Ya, itu 60% katanya dari total dana kelolaan masing-masing. Ya. Nah, berarti yang B berapa? Bentar ya, ini saya tandain yang ketiga, yang B-nya itu teh 60% tuh 3/5 aja ya. Kan 60/100. 60/100 teh ya 3/5 dikali total dana kelolaan masing-masing teh 120. Yang ini. Kalau yang C 3/5 dikali 150 ya. Yang ini mah 90. Yang ini mah 72 gitu kan. Nah, selisihnya berarti yang besar kurangin kecil aja. 90 kurangin 72. Selisihnya 18 M. Oke ya, berarti ini benar salah. Ini benar ya. Jadi urutan jawabannya di sini SBB, salah benar sama benar. Nah, kita sekarang cocokin lagi informasinya untuk soal nomor 6. Rasio antara besar dana di saham teknologi dalam sektor saham unggulan yang dikelola manajer C dan E. Oke, berarti ini harus manajer C dan manajer E. Tandain dulu. Nah, ini ada nih kan, manajer C, manajer E. Terus besar dana di saham teknologi. Saham teknologi. Berarti kata kuncinya teknologi nih. Yang C berapa? Ini kan perbandingan alokasi teknologi banding perbankan harusnya ya. Banding perbankan. Teknologi itu angka pembandingnya 2. Yang manajer C, kalau manajer E 5. Berarti yang C itu 2/5 dari dana di dalam sektor unggulan. Berarti dananya yang ini kan. 90 sama 70. 2/5 kali 90 banding yang E ya. Yang E berapa tuh? 5 per totalnya 7 dikali 70. Ini bisa coret kan? Nah, jadi gimana tuh? 2/5 dikali 7/5 aja ya. Sorry, ini bisa dicoret ketang. Ini juga bisa dicoret ya. Jadi berapa nih? Nggak bisa ketang, nggak bisa dicoret ya. Jadi 2 kali 9 per 5 kali 5 aja.
Jadi 18/25 ada nggak jawabannya? Ya, ini si titik 2-nya jangan di sini. Berarti ini sama dengan aja. 18/25 ya. Ini jawabannya yang D ya. Nah, soal nomor 7. Sekarang manajer B. Ini keywordnya ya. Memindahkan sebagian dana dari saham perbankan ke saham teknologi. Dalam sektor saham unggulan. Manajer B kita tandain. Ini oke. Manajer B. Please. Sebagian dana saham perbankan ke saham teknologi. Ya. Dalam sektor saham unggulan. Berarti dalam sektor saham unggulan tuh ini 80 kan, 80 miliar. Ya kan, berarti yang di dalam kita tandain dulu. Ini 80. Ya kan, perbandingan alokasi dana teknologi banding perbankan. Tandainnya teknologi terus perbankan. Yang teknologi itu 1:1, berarti ya teknologinya 40, perbankannya 40. Katanya dipindahin sebagian dari saham perbankan ke teknologi, berarti dikurangin 20, yang ini kurangin 20, yang ini tambah 20 kan. Sehingga perbandingan dana saham teknologi dana dan perbankan tersebut jadi 5:3. Ya kan? Ya, dipindahin sebentar ya. Dipindahkan sebagian dana. Oh, sebagian dana maksudnya ya ditambah, yang ini kurangin dananya kita nggak tahu nih. Ini kurangin X, ini tambahin X gitu. Maksudnya mah. Ini kan dana yang dipindahinnya nggak tahu berapa. Tapi dia ngomong sebagian, saya pikir teh separuh itu 50%-nya. Cuman itu mah kata-katanya buat dibikin susah aja, buat ngebikin kita susah gitu ya. Jadi biar kayak yang menjebak. Nah, terus udah gitu perbandingan besar dana saham teknologi sama perbankan. Berarti T banding P ya. T banding P ini kudu 5:3. Nah, yang dipindahinnya berapa tuh? 40 tambah X banding 40 kurang X sama dengan 5:3. Udah, kali silang ya. Kali silang ini kali ini sama dengan itu kali itu. Jadi 120 tambah 3X sama dengan 200 kurang 5X. Jadi 8X ini sama dengan 200 kurang 120 itu 80. Si X-nya 10 nih yang dipindahin ya. Nah, beresnya cepat kan, nggak jadi nggak lama. Nah, nomor 7A. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 8. Langsung baca keywordnya ini. Manajer D. Oke, manajer D kita tandain ini manajer D. Oke, udah ya. Memutuskan untuk memindahkan seluruh dana saham kelolaannya yang berada di luar sektor unggulan. Nah, ini yang di dalam sektor unggulan itu 120. Jadi dana D, ini yang di luar. Ini ada yang di dalam, ada yang di luar ya. Yang di dalam itu teh 120. Berarti yang di luar itu teh 80. Ya kan? Ke dalam sektor saham unggulan. Oke. Jika total dana pindahan tersebut yang dipindahinnya ini, oke. Nah, ini kita tandain dulu ya, total dana pindahan tersebut tuh 80 dibagi rata ke dalam saham teknologi dan saham perbankan. Berarti nanti teknologinya dapat 40, si perbankannya dapat 40. Ya. Besar dana saham perbankan. Ntar, ini dibagi rata ya. Ini udah. Yang terus besar dana saham perbankan dalam sektor saham unggulan. Nah, dana saham perbankan tuh yang mana nih? Perbankan tuh berarti yang 4 kan di sini ya. Jadi itu T4. Itu jadi berapa? Berarti mula-mula kita hitung dulu deh. Mula-mula 4/5 dikali 120 kan. Ini awal mulanya. Terus ditambah yang ini nih, perbankan tambahin 40. Ya kan? Jadi berapa nih?
24 kali 4, 96. Tambah 40 ya 136. Ya. Jadi nomor 8 ini yang D. Jelas ya? Bentar, ini nggak mau. Nah, sekarang teks ketiga buat soal nomor 9 sampai 16. Kayak tadi, udah aja kita nggak usah pusing-pusing baca teksnya. Langsung baca ke pernyataannya. Nih, luas permukaan meja kaca. Nah, meja kaca mana nih? Kata kunci meja kaca. Nah, ini meja kaca kan, punya panjang 30 cm, lebar 20 cm. Bentuknya kan persegi panjang tuh ya. Berarti yang pertama, langsung aja, luas itu sama dengan panjang kali lebar. Berarti ya 30 kali 20, 600 kan? Nah, ini benar kan? Ini benar. Terus yang kedua, luas satu koin itu 4 pi. Coba kita lihat informasi kedua. Informasi tentang koin di sini ya. Nah, koin koleksi diameternya 2 cm. Berarti jari-jarinya 1. Luasnya itu pi r kuadrat. Berarti pi kali 1 pangkat 2. Harusnya pi. Dia bilang 4 pi, ya salah. Yang ketiga, baris pertama dapat memuat maksimum sebanyak 15 koin. Ini baris pertama, hitung aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Titik ini ya, 11, 12, 13, 14, 15 koin. Bentar. Baris pertama. Ini ya, baris pertama disusun sejajar mengikuti arah panjang sisi meja. Oh, gini aja deh. Berarti kan koinnya itu diameternya itu 2 cm. Panjang si mejanya ini tuh 30 cm. Panjang aja bagi diameter, kok susah-susah sih. Ya. Jadi banyaknya koin itu teh panjang meja 30 bagi diameternya 2. Nah, ini 15 koin. Kalau lihat di gambar bisa nipu ya gambarnya. Jadi ini benar. Ya, jadi opsinya di sini benar salah benar. BSB ya. Tanpa baca teksnya. Nah, sekarang soal yang ke-10. Banyak baris koin maksimum yang dapat tersusun. Itu berapa baris ya? Nah, kita cari informasi tentang baris ya. Di sini untuk mengoptimalkan penggunaan ruang di atas meja, katanya koin-koin tersebut disusun dengan pola heksagonal tuh kayak yang udah saya bikin ya. Dan setiap koin di bagian dalam ini bakal bersentuhan sama 6 koin lain di sekelilingnya, tanpa ada koin yang saling tumpang tindih seperti pada gambar ini. Nah, dalam susunan tersebut ini koin pada baris pertama disusun sejajar mengikuti arah sisi panjang meja ya, dan menyinggung salah satu sisi panjang meja. Kayak ini baris pertama ya, sejajar mengikuti arah sisi panjang meja. Terus koin pada baris kedua diletakkan tepat pada celah di antara koin-koin pada baris pertama. Demikian seterusnya sampai nggak dapat ditambahin lagi, tidak dapat ditambahkan lagi baris koin di atas permukaan meja. Kayak yang ditanya banyak baris koin maksimum. Nah, ini ya ilustrasinya kebayangkan. Ini tuh kayak gini. Berarti ini kalau saya gambar fullnya ya, saya udah siapin gambar fullnya ini gini nih. Kebayang nggak? Si tinggi si mejanya ada 20 cm. Nah, lihat yang bagian bawah aja nih. Koin bagian bawah saya copy dan nanti 3 koin pertama aja. Bagian bawah mah ini udah fix gitu ya. Ini 2 cm. Ya nggak? Sesuai sama diameternya. Ya, ini kan diameternya 2 cm. Nah, saya ambil yang ini aja. Ya, ini 3 biji. Ntar, 3 apa ya namanya? 3 bagian koin. Nah, ini saya copy lagi ya. Kita mau ngitung pertambahannya berapa gitu. Nah, ini kan si koinnya saling bersentuhan. Ini kalau sama saya di zoom nih. Kebayang nggak? Di zoom digedein si koinnya. Nah, ini bagian bawah meja. Kita hitungnya dari pusat aja biar gampang gitu. Jadi jarak dari pusat ke pusat. Ya, kayak pas SMP ini mah kan kita pernah ngitung pipa yang dililitin sama tali gitu kan. Tapi bedanya ini koinnya tuh rada nyempil. Jadi ya
Ini kalau nggak digambar ya susah aja, nanti nggak kebayang. Jadi saya gambarin ya di sini ya. Ini mah jelas ya, pusatnya mah udah pasti semuanya satu aja. Ini kalau saya tarik garis di bagian bawah sini, nih. Jadi kita harus punya patokan buat ngitung pertambahannya. Nah ini ya, ini mah udah jelas ini satu segini. Nah ini tingginya satu nih, ya, di bagian baris paling bawah. Nah sekarang kita hitung jarak dari pusat ke pusat, ini teh nambahnya berapa? Nah ini nambahnya berapa tuh? Ini tuh kalau kita hubungin ya, sebenarnya nanti ngebentuk bangun apa coba? Tidak lain tidak bukan, ini tuh segitiga sama sisi. Tuh, kebayang nggak? Nah ini tuh segitiga sama sisi, saya gambar ya, si segitiga sama sisinya. Ya udah, berarti nih yang saya warnain ini berapa tuh tingginya? Apa rumus tinggi segitiga sama sisi? Harus langsung di luar kepala ya, tinggi segitiga sama sisi. Itu tuh setengah S akar 3, jadi jangan bingung-bingung. Kalau luasnya 1/4 S kuadrat akar 3. Nah yang dimaksud dengan S-nya, si panjang sisi ini berapa nih? Sisi segitiganya. Ini kan sama aja kayak diameter. Diameternya 2 kan? Jadi nanti si S ini kita ganti sama 2 gitu. Jadi ini sama dengan setengah dikali 2 akar 3. Jadi ini tuh sama dengan akar 3. Ngerti nggak? Bagian ini tuh akar 3. Nah terus udah gitu nambah lagi ke bagian atasnya. Nanti nambah lagi akar 3 gitu. Bayang nggak? Nah ini kan pusatnya ya. Ini saya ngitung dari sini ya. Dari pusat ke pusat udah jelas. Dari bagian bawah mah udah nggak usah ditanya lagi, pasti 1. Nah ini. Terus ke sini dia nambah akar 3 tuh ya. Ini saya putusin dulu gambarnya ini ya, biar nggak jelek. Nah, nambah lagi ke atas. Ini nambah lagi akar 3 tuh. Ya, jadi segini akar 3. Segini akar 3 gitu. Nah, berapa kali sih akar 3-nya tuh? Yang jelas mah 1, udah fix pasti. Terus nanti ke atas kan pasti nambah akar 3 sebanyak N kali. Nah, ini sama dengan 20. Sampai 20 aja maksimal kan? Kan dia bilang banyak koin maksimum. Jadi akar 3N sama dengan berapa tuh? Akar 3N sama dengan 19. Nah, berarti 19 aja bagi 1,7 ya. Berapa tuh? 19 dibagi 1,7. 11,11 sekian kan? Ya, N-nya 11,11 sekian. Ya udah, ini N-nya ya. Ini banyak baris maksimumnya, jadi ada 11 baris. Nah, saya udah gambarin nih 11 baris tuh geometrinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 baris jadi ya. Nomor 10 jawabannya B. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, banyak koin maksimum. Nah, berarti kita butuh gambar yang tadi nih. Banyak koin maksimum, ini saya copy aja lagi. Sok ini mah mau dihitung manual aja ya nggak apa-apa. Nah, ini dihitung manual, tapi lama teuingnya kalau dihitung manual mah kan. Di sini kita bisa hitungnya gini aja nih. Satu baris gini tuh ini 15 koin. Kecuali bagian yang atas ya, bagian atas ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 koin ya. Jadi lihat koin yang putihnya berapa nih? Jadi yang putihnya saya lihat itu berapa baris? Tadi kan ada 11 baris kan katanya. Dimulai dari yang putih dulu. Yang putih ini tuh berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris tuh. 6 baris. Saya udah gambar pas 11. 6 kali 15. Terus yang kuning. Yang kuningnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Kali 14. Jadi ini berapa nih? 90 sama 70 tambahin aja. Ya udah, ini 160 baris gitu kan. 160 koin. Ini kalau kita hitung tuh semuanya ada 160 biji tuh si lingkaran kecil-kecil yang saya gambar ya. 160 biji.
Jawaban yang tepat di sini yang E ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, jika kolektor berhasil menyusun koin dalam jumlah maksimum, luas permukaan meja yang tidak tertutupi oleh koin berapa? Ini kita gambar dulu ya. Berarti di sini kan kita harus tahu dulu luas si mejanya. Tadi luas mejanya mah kan udah jelas 600 kan. Ini karena segini kan 30. Iya nggak? Nah, ini 30. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau tahu luas si bagian meja yang nggak ketutupannya, ya luas meja aja di sini langsung. 600 dikurangin luas koinnya berapa biji tuh? 160 biji dikali luas satu koin tuh ya PR kuadrat. Berarti 160 pi gini, ya. Ini kita bagi 40 aja masing-masing deh, kita keluarin. Jadi luas sama dengan 40 dikali 15 dikurangin 4 pi gitu, ya. Nah, jadi jawaban yang tepat yang mana tuh? Nah, yang A ya. Jelas ya? Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, Wijaya Group membuka sebuah taman bermain dengan jumlah pengunjung meningkat setiap hari, ya. Nah, pertanyaannya langsung nih, selisih jumlah pengunjung setiap hari. Nah, hari pertama itu terdapat P orang pengunjung. Hari kedua 24. Hari ketiga Q. Berarti hari pertama tuh P, saya tulisnya P. Hari kedua 24. Hari ketiga Q. Terus hari keempat 32 ya. Terus dan seterusnya dengan selisih jumlah pengunjung tetap, ya. Selisih jumlah pengunjung tetap mah berarti barisannya kita udah tahu ya. Barisan apa? Aritmatika, apalagi P sama Q-nya bulat lagi. Berapa nih ya? Coba ya kita tambahin. Tambahin berapa ya? 24. Ini kan suku keduanya tuh 24. Suku keempatnya 32. Berarti kalau barisan aritmatika mah gini kan, A tambah 2B sama dengan 24. Satu lagi, A tambah 4B sama dengan 32. Ya. A tambah 4B, ini sama dengan 32. Kurangin aja. Jadi 4B kurang 2B kan 2B. Ini sama dengan 8. Nah, si bedanya tuh 4 ya, selisihnya 4 kan. Jadi nanti kita punya 20. 24, terus 28, 32 kan. Sampai hari keempat. Terus yang ditanya selisih jumlah pengunjung. Ini selisihnya, si bedanya itu 4 ya. Bedanya 4. Oke. Jadi jawabannya di sini yang B ya. Nah, saya copy lagi yang ininya buat jawab soal berikutnya. Nih, ini hari pertama ya, ini day 1, day 2, 3, sama 4. Nah, pada hari pertama, perbandingan banyak pengunjung anak-anak dan dewasa, itu 1:3. Hari pertama berapa orang? 20 orang kan? Nah, 20 orang itu, satu anak-anak ya, berarti anak-anak teh 1/4. 1:3 kan? 1 banding total. Kali 20, ini sama dengan 5. Ini 5 anak-anak ya. Terus, ini 3/4 kali 20. Berarti ini 15 dewasa. Yang ditanya total biaya tiket hari itu. Nah, katanya biaya tiket anak-anak di sini goceng tuh 5.000. Terus tiket dewasa 10.000. Ya udah, ini kita kali 5.000 ya. Ini kita kali 5.000 kan 5 kali tiket anak. Yang dewasa kali 10.000. Berapa nih? Ini 5 kali 5.000 aja. 25.000 kan?
Kalau 15 kali 10.000, 150.000. Nah, ini udah tambahin semua. Jadi 25 tambah 150 aja. Nah, 175.000 ya, jelas ini mah. Jadi jawabannya yang E ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Bentar. Copy lagi deretnya. Ternyata printer yang digunakan katanya hanya dapat mencetak 280 tiket dalam sehari ya. Tiket akan habis dalam sehari pada hari keberapa? Berarti sampai 280 ya. Ini terus bertambah ya sampai akhirnya 280. Maksudnya 20 itu kan hari ke-1, 24 hari ke-2, 28 hari ke-3, 32 hari ke-4 ya. Dengan bedanya 44. 280 itu hari keberapa? Hari ke-n misalnya. Barisan aritmatika tuh UN sama dengan A tambah dalam kurung N-1 kali B. Jadi 280 sama dengan A-nya 2, 20, tambah N-1 kali bedanya 4. Tasi 20-nya ini pindah ruas ke sebelah kiri. Ya. Jadi 280 kurang 20 tuh 260. Sama dengan 4 kali N-1. Ya. Ini coret aja bagi 4 ya. Ini bagi 4 berapa tuh? 55 ya. 55, sorry. 65 ya. 65. Jadi 65 sama dengan N-1. Ya si N-nya 65 tambah 1 ya 66. Hari keberapa tiket akan habis dalam sehari? Ya hari ke-66. Ya, jawaban yang tepat di sini yang A ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, pada hari ke-33 terdapat 20 pengunjung yang membatalkan tiketnya. Oke, hari ke-33 20 pengunjung batal. Nah, jadi kita copy lagi deretnya. Terus jika perbandingan banyak pengunjung anak-anak dan dewasa adalah 3:5, total penjualan tiket dewasa pada hari tersebut berapa? Nah, hari ke-33 berarti gimana nih? Suku ke-33 kan? Suku ke-33 barisan aritmatika ini langsung aja. Berarti ini sama dengan A ditambah 32 kali beda. Jadi ini berapa tuh? 20 ditambah 32 kali bedanya 4. Iya kan? Ini 32 kali 4 tuh 128 tambah 20. 148 kan? Nah, 148 ini tuh tiket yang terjualnya ya. Pengunjungnya. Hari pertama kan P orang pengunjung, hari kedua 24 orang pengunjung. Iya kan? Nah, ini hari ke-33 terdapat 148 pengunjung. Iya kan? Terus 20 batal. Kalau 20 batal berarti 128 tiket kan? Nah, 128 tiket. Dengan proporsi anak-anak tuh 3 bagian. Berarti ini yang anak ya 3 bagian. 3 dari 3 tambah 5, 8 ya. Kali 1, 28. Terus dewasa 5 bagian. 5/8 kali 128 ya. Hitung aja sekaliannya sama si harga tiketnya. Kalau anak kan harganya 5.000, berarti kali goceng aja. Terus yang dewasa 10.000 nih kali 10. Nah, ini kan bisa dicoret nih. Ya. Ini berapa nih? 8 berarti buntutnya supaya jadi 8, 16 nih ya. Ini 16, ini juga 16. Nah, 3 kali 16, 48, 48 kali 5 itu 240. Terus ini
Ya nggak? Bentar ya. 3 kali 16, 48. Betul. 48 kali 5. Ya, 48 kali 5. 240 benar. Dewasanya 5 kali 16. 80. 80 kali 10. 800. Nah, total penjualan tiket dewasa pada hari tersebut. Oh, dewasa ini tanya, saya pikir totalnya ya. Dewasa doang mah 800.000 di sini. Udah, ini jawabannya nih. Jadi ini tiket dewasa doang. Berarti opsi yang tepat di sini yang A ya. Nah, sekarang teks kelima buat soal nomor 17 sampai 20. Langsung baca ke pertanyaannya ya. Di sini yang ditanya adalah jari-jari lingkaran paling luar dari biang lala tersebut. Berarti jari-jari lingkaran paling luar tuh yang ini ya. Kita cari informasi tentang jari-jari lingkaran paling luar, ada nggak? Di sini coba ya. Jarak antara lampu ke-1 dan lampu ke-3 adalah 6 meter. Lampu ke-1 sama lampu ke-3 tuh yang ini nih. Ya, saya misalin aja yang ini nih. Ntar, ini saya tandain dulu ya. Ini jarak antara lampu ke-1 sama lampu ke-3. Dari sini juga kita udah bisa nyari jari-jari ya. Ini 6 meter ya. Ini ada berapa lampu sih totalnya? Sebentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lampu. Ya, kalau 12 lampu mah kan satu sudutnya 30 derajat tuh satu jurinya. Jadi ini ngebentuk segitiga apa, Cik? Lihat nih yang saya warnain nih. Si biang lala ini ya. Biang lala 30 derajat sama 30 derajat berarti yang ini kan 60 derajat. Ya. 60 derajat. Jadi kenapa 60 derajat? Ini kan panjang tiap, tunggu bentar ya. 360 dibagi 12 ya 30, berarti ini 30. Iya 60 derajat. Kalau ini 60 derajat, terus ini kan simetris semua sama ya. Pasti ya sisi ini 6 tuh. Yang ini juga 6. Jari-jari lingkaran paling luar dari biang lala ya udah ini R-nya 6 ya. Karena segitiga sama sisi itu. Nah, nggak perlu ngitung capek-capek ini. Jadi jawabannya yang C. Informasi yang lain belum kepake gitu buat ngejawab soal selanjutnya baru kepake. Nah, soal nomor 18. Nah, coba langsung baca si soalnya ya. Jarak puncak tertinggi lampu biang lala dari permukaan tanah itu adalah A plus B akar 2 meter. Berarti ini nih segini. Ya, ke permukaan tanah. Nah, berarti berapa nih? Ini aja, dari titik ini ke titik itu. Berarti 12 kan? Ini si garis hijau yang saya bikin ya. Nah, si jari-jari ini mah 12. Berarti kita tinggal cari garis merah sisanya. Nah, yang ini nih. Bentar. Ini panjang tiap tiang penyangga biang lala, ini katanya 12 meter. Dan membentuk sudut 45 derajat dengan tanah. Berarti yang ini nih 45 derajat. Ini 45, udah pasti sama aja simetris ya kalau 45 juga ya. Kan 45, ini tuh berarti 90. Panjangnya ini 12 meter. Harus hafal ya, ini triple Pythagoras. Makanya saya berapa kali bilang itu triple Pythagoras dihafalin. Nah, kalau itu 12, ini pasti 6 akar 2. Bagi 2 aja, terus tempelin sama akar 2. Terus bagian ini, segini. Itu teh 6 akar 2 juga. Nah, kan kita mau cari segmen garis yang warna merah doang. Si garis hijau yang di tengah-tengah ini kan radius nih. Jari-jari ya ini 6. Terus berarti yang atas lagi ini 6. Ya. Ya, berarti yang merah dulu aja. Segmen garis yang merah tuh kan di sini 6 akar 2. Ya, 6 akar 2. Langsung aja. 6 akar 2 tuh udah si tinggi itu nggak usah kita cari radius ya. 6 akar 2 ditambah yang ke atas 6. Ya udah sih ini. Sama dengan A plus B akar 2. Oh, bentuknya kita rapiin aja. Jadi 6 plus 6 akar 2 nih. Misalnya jaraknya D gitu ya. Nah, ini tuh si A-nya. Ini si B-nya.
Ini A, ini B. Berarti yang ditanyakan A tambah B. A tambah B berarti 6 tambah 6, 12. Ada nggak jawabannya? Nah, tuh yang C ya. Soal nomor 19. Nah, apabila titik pusat roda mesin penggerak berjarak 2 meter dari permukaan tanah, titik roda mesin penggerak tuh yang ini ya. Titik pusat roda mesin penggerak nih. Oh, sorry. Bukan itu, Ketang. Nih, yang ini. Saya males teing baca teksnya sih ya. Ini 2 meter. Panjang sabuk minimal. Yang ditanya panjang sabuk minimal yang menghubungkan roda penggerak dan roda mesin penggerak. Roda penggerak tersebut dihubungkan dengan roda mesin penggerak. Ada roda penggerak, pokoknya ada roda sama ada roda mesin gitu. Nah, yang ditanya ini panjang sabuk ini berapa? Gitu ya, jari-jari roda penggerak itu sama, oh berarti nih lingkaran ini. Ini jari-jarinya setengah. Terus yang ini setengah juga ya. Jari-jarinya. Kebayang nggak? Saya pisahin aja sih gambarnya ya. Nah, ini setengah. Ini saya copy lagi aja. Nah, ini setengah tuh. Panjang sabuk minimal tuh berarti kan kudu ngelilit semuanya nih. Berarti yang ini. Ya. Ditambah bagian yang setengah lingkarannya tuh. Ntar, ya ini saya rapiin dulu aja. Nah, ini gini. Terus titik pusat roda mesin penggerak tuh yang oke, ini roda penggerak. Kalau roda mesin yang mana tadi? Tadi kita udah nyari tingginya. Ini tuh 6/2 segini. Ntar, ini 2 meter. Oke ya. Ini 2 meter nih. Ntar ya, ini saya tandain dulu aja si geometrinya. Saya mau cari panjang garis yang warna hitamnya. Ini 2 meter. 2 meter, sorry. Setengah meter kan, karena jari-jarinya kan dikasih tahu ini sama. Ntar, ini tuh setengah 0,5. Terus yang ini juga 0,5 nih kan. Ke atas jari-jarinya ya. Ya, ngitung bagian yang lengkungnya ya. Itu mah sama kayak keliling satu lingkaran aja. Nah, sekarang kita tinggal ngitung si panjang segmen garis yang warna hitamnya berapa tuh. Ya. Kan yang bagian busur ini harus kita hitung. Karena dia kan ngelilit gitu. Bayangkan. Nah, sekarang berapa nih? Ini tuh 2 meter. Berarti kalau 2 meter, ini ke bawah. Ntar ya, ini ke bawah tuh 1,5 kan. Ini yang nggak dihitung ya. Pakai garis abu. Nah, ini 1,5. Karena kan 2 meter dari tanah. Nah, gini ya. 2 meter dari tanah. Titik pusatnya, sorry. Titik pusatnya 2 meter dari tanah tuh segini. Ini 2 meter. Karena titik pusatnya kan ini. Terus, ke bagian atas ini tadi kita udah ngitung misalnya ya. Jadi jarak dari pusat ke tanah berapa sih? Bentar. Dari pusat ke tanah, pusat ini nih. Si garis yang ini tadi kan kita udah ngitung ke bawah. Ke bawah tuh kita udah ngitung tadi totalnya 6/2 kan. Nah, ini 6/2 nih. Berarti selisihnya aja yang ini kan 6/2 kurang 2 kan. Ya, dari titik ini ke titik ini. 6/2 kurang 2. Nah, ini ada 2 biji nih. Si sabuknya yang kiri sama yang kanan. Ya, berarti panjang sabuknya misalnya L aja ya. Itu teh 2 dikali 6/2 kurangi 2 tambah keliling satu lingkaran. Pi kali diameter aja. Diameternya berarti 1 kan. Gini ya. Jadi sama dengan itu pi-nya saya tulis di depan aja ya biar ngikutin kayak yang di pilihan. Berarti pi ditambah
6 kali 2, 6 akar 2 kali 2 tuh 12 akar 2. Dikurangin 4. Nah ini L-nya. Ada nggak jawabannya? Ini nih. Yang D ya. Cocok kan? Ini pi kali 1 kenapa kayak gitu ya? Karena ini. Nanti kita ngitung setengah lingkaran. Kelilingnya. Setengah lingkaran yang bawah. Tuh si busur bawah sama yang busur atas. Ya. Ini kalau kita satuin itu sama aja kayak kita ngitung keliling satu lingkaran gitu maksudnya. Ya. Jadi busurnya kita harus tahu. Ya, busur ini sama busur ini. Oke. Bentar, udah gitu. Yang ditanya apa sih nih? Tadi panjang sabuk minimal cuma 1 sabuk kan? Nggak ngelilitnya 2 atau 3. Saya cek dulu di teksnya sekilas. Oke ya. Aman udah. Nah, soal yang ke-20 katanya jika seorang anak dengan tinggi 1 meter itu berada tepat di bawah poros biang lala ya. Tentukan pernyataan di bawah ini mungkin atau nggak mungkin gitu. Jarak anak dengan salah satu lampu ketika biang lala berputar itu 6 akar 2 plus 6. Terus jarak anak dengan salah satu lampu ketika biang lala berputar 6 akar 2 plus 4. Yang bawah 6 akar 2 min 7. Oh ya udah aja semuanya sama aku nanyanya gitu ya. Kita gambar aja dulu nih ya. Ini lingkarannya, misalnya ini si biang lalanya, saya pengen gambar di sini aja. Nah terus ini si anaknya itu kan tingginya 1 meter. Di bawah poros biang lala. Nah ini porosnya tuh. Porosnya yang tengah-tengah. Nah terus katanya tinggi ini ya. Tinggi si anaknya tuh 1 meter. Ya kan ini 1 meter. Berarti kalau yang ini porosnya. Nah itu kan ada garis merah tuh. Yang bawah ini. Nah tinggi si anaknya tuh 1 meter. Misalnya 1 meter di sini. Ya. Nah tadi kan kita udah tahu nih tinggi bagian yang ini berapa. Ini saya gambar sini deh. Ya tadi tinggi bagian ini mah 6 akar 2 kan. Ya ini 6 akar 2 totalnya. Jadi kalau saya potong di bagian si anaknya yang ini. Itu tadi 6 akar 2 min 1. Ya kan. Dari titik ini ke titik ini itu 6 akar 2 min 1. Nah jarak anak dengan salah satu lampu. Itu tuh 6 akar 2 plus 6. Coba kita lihat ya. Ini 6 akar 2 min 1. Ya. Kurangin aja sama jari-jari. Coba bentar. Batas jarak maksimumnya aja di sini 6 akar 2 min 1. Terus jari-jarinya kan 6 meter tadi ya. Jarak antara lampu ke-1 sama lampu ke-3, jari-jarinya kita udah ngitung tuh tadi di soal nomor 17. Ini jari-jarinya tuh 6 meter. Ya. Nah, 6 meter. Berarti ini 6 akar 2 min 1. Kita tambahin lah sama jari-jari. Ya, ini tuh jarak terjauhnya tuh. Ini 6. Terus 6 tuh segini ya jari-jarinya. Nah, jarak si anaknya berapa tuh? 6 akar 2 min 1. Ini yang terjauh tuh berarti 6 akar 2 min 1 tambah 6 dong. Ya, ini paling jauh. Ya. Jarak terjauh. Itu teh 6 akar 2 min 1 tambah 6. Nah, jadi 6 akar 2 plus 5. Ya kan? Nah, kalau jarak paling dekatnya berapa? Berarti jarak minimalnya udah aja di sini ya. Panjang ini total semua teh kan 6 akar 2. Kurangin si jari-jarinya. Jari-jarinya teh kan 6. Ya enggak? Ya. Jadi minus 6. Ini 6 akar 2 minus 7. Jadi ada di interval ini nih. 6 akar 2 minus 7. Paling kecil ya. Satu lagi 6 akar 2 plus 5. Jadi dia kudu ada di rentang ini, interval ini.
Coba pernyataan 1 mungkin nggak? 6 akar 2 plus 6, itu mah udah di sini ya, plus 6. Tuh udah di sini, jadi ini udah tidak mungkin. Kalau plus 4 dia ada di sini, mungkin. Minus 7, ya ini mungkin juga pas di sini ya. Jadi jawabannya ya salah benar-benar tuh SBB ya. Jelas ya?